Raja atau presiden, mahkota atau kotak suara. Nah, di balik semua gelar dan simbol itu, sebetulnya ada dua cara yang beda banget dalam menjalankan sebuah negara. Yuk kita bedah tuntas perbedaan mendasar antara monarki dan republik. Oke, perbedaannya mungkin kelihatannya jelas ya. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, semuanya itu berakar pada satu pertanyaan yang super fundamental. Kekuasaan itu asalnya dari mana sih? Dan buat siapa kekuasaan itu diberikan? Dari pilihan mendasar ini, lahirlah dua sistem yang membentuk dunia kita. Waktu kekuasaan itu terpusat di satu tangan, kita dapatnya monarki. Tapi, begitu kekuasaan itu disebar, kita akan lihat lahirnya sebuah republik. Coba kita lihat yang pertama dulu. Oke, mari kita mulai dengan republik, sebuah gagasan yang lahir jauh di zaman Romawi kuno. Jadi gini, kata republik itu kan asalnya dari res publica dalam bahasa Latin, yang artinya urusan publik. Idenya tuh sebenarnya sederhana, tapi revolusioner banget. Intinya, negara itu bukan milik penguasa, tapi milik rakyat. Jadi, ya semua kebijakan dan tindakan harus ditujukan buat kebaikan kita bersama. Pakar hukum kita, Bagirmanan, merangkumnya dengan pas banget. Dalam sistem republik, kepentingan umum itu ibarat kompas utamanya. Artinya apa? Ya artinya pemerintah, polisi, pengadilan, semuanya ada untuk melayani Anda, bukan sebaliknya, bukan untuk dilayani. Ini adalah pergeseran cara pandang yang fundamental banget soal kekuasaan. Terus, gimana caranya biar negara tetap fokus sama rakyat? Nah, ada dua pilar utamanya. Pertama, kekuasaan itu dibagi-bagi. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif, biar nggak ada satu orang pun yang jadi terlalu berkuasa. Kedua, dan ini yang paling penting, rakyat itu bukan cuma penonton. Lewat pemilu dan partisipasi politik, rakyat adalah pemain utama yang nentuin arah negara. Sekarang kita coba lihat sisi lain dari koin ini, ya, monarki. Sama kayak republik, nama monarki juga nyimpen rahasianya sendiri. Kata ini datang dari bahasa Yunani, monos yang artinya satu, dan arkein yang artinya memerintah. Jadi secara harfiah, ya ini adalah pemerintahan oleh satu orang. Semuanya berpusat pada sang penguasa tunggal. Sistem ini itu berdiri di atas pilar-pilar yang sangat berbeda dari republik. Kekuasaan nggak dibagi, tapi terpusat penuh di tangan raja. Legitimasinya bukan dari rakyat, tapi seringkali dianggap datang dari Tuhan. Dan yang paling menentukan, kekuasaan itu nggak dipilih, tapi diwariskan dari generasi ke generasi. Wah, nggak ada yang bisa merangkum ide ini lebih baik dari Raja Louis XIV dari Prancis. Ucapannya yang terkenal itu loh, L'état c'est moi, yang artinya negara adalah saya. Dalam kalimat sesingkat itu, terkandung gagasan bahwa kehendak raja yaitulah hukum negara. Implikasinya jelas banget. Seorang raja itu berkuasa seumur hidup dan rakyatnya nggak punya pilihan lain. Dalam sistem ini, status Anda itu bukan warga negara yang aktif, tapi lebih ke subjek atau kaula yang tugas utamanya adalah patuh pada sang penguasa. Eits, tapi jangan salah, konsep monarki ini nggak statis loh. Justru, ia telah berubah secara dramatis seiring berjalannya waktu. Seiring waktu, kekuasaan monarki itu mulai terkikis. Dari yang tadinya absolut, di mana kata raja adalah hukum mutlak, terus berkembang jadi monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja mulai dibatasi oleh undang-undang. Nah, puncaknya adalah monarki parlementer yang kita lihat di banyak negara hari ini. Jadi, di banyak monarki modern, mahkotanya sih tetap ada, tapi kekuasaannya udah pindah tangan. Raja atau ratu jadi simbol negara, lambang persatuan dan sejarah. Sementara kekuasaan buat memerintah, itu sepenuhnya ada di tangan Perdana Menteri dan Parlemen yang ya dipilih oleh rakyat. Baik, mari kita rangkum semuanya dan kita lihat perbandingannya secara langsung, biar makin jelas. Nah, pas kita jejerin begini, perbedaannya jadi kelihatan mencolok banget kan? Di satu sisi, kekuasaan datang dari rakyat, pemimpinnya dipilih, dan warganya aktif berpartisipasi. Di sisi lain, kekuasaan itu warisan, pemimpinnya nggak dipilih, dan rakyatnya cuma jadi subjek pasif. Ini adalah dua filosofi yang benar-benar bertolak belakang tentang siapa sih yang seharusnya pegang kendali. Jadi kesimpulannya apa dong? Gini, republik dan monarki itu pada akhirnya cuma label. Sebuah negara bisa aja ngaku republik, tapi dipimpin sama diktator seumur hidup. Sebaliknya, sebuah kerajaan bisa jadi salah satu negara paling demokratis di dunia. Jadi pertanyaan akhirnya tuh bukan apa gelar pemimpinnya, tapi seberapa besar kekuasaan yang benar-benar dimiliki oleh rakyatnya. Coba deh, pikirkan tentang itu.